Arti Nasari itu Pak adalah peduli. Nasari, penyebutannya Nasari itu Pak bahasa Batak. Sang sekerta gitu loh ya. Nasari, peduli, care. Kantor saya di garasi mobil Pak saya Pak. Di garasi mobil. Saya jual mobil, saya jual apa yang ada lah ya. Semua barang-barang dari perhiasan istri saya jual dan sebagainya. Nggak kemana-mana ini. Ini kita putar dulu modal yang ada sendiri. Kita sekarang sudah membuat sekunder. Nasari Sentra UMKM namanya. Tercetusnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Ada pertanian, ada perikanan, pergudangan, ada kesehatan, apotek. Konglomerat sejati yang sebenarnya adalah koperasi. Mestinya. Ya kita sependapat ya. Karena koperasi ini tadi itu dari anggota untuk anggota, dari kebijakan juga semua untuk anggota gitu. Ini baru pemerintah sekarang ini Prabowo peduli koperasi. Sahabat terkasih, hari ini kami dari tim UKM OVI berkesempatan berkunjung ke salah satu tokoh gerakan koperasi Indonesia, Bapak Sahala Panggabean. Beliau sebenarnya mengawalinya bukan langsung di bidang koperasi, tetapi Pak Sahala ini salah satu dari sedikit orang yang pernah bergerak di bidang perbankan. Kalau tidak salah sudah 30-an tahun ya Pak ya. Betul. Di perbankan ya. Betul. Nah, jumlah teman-teman gerakan koperasi dari perbankan itu sebenarnya tidak banyak Pak Sahala. Saya sih menghitungnya misalnya contoh saja Pak Sahala, lalu Pak Priyono, lalu Pak Rahmat, lalu Pak Paul Sutopo, lalu ada lagi yang ada di jauh sana ada Pak Yakobus Janu. Pak Sahala, kenapa Bapak 30 tahun berada di dunia perbankan, lalu tiba-tiba tertarik dengan perkoperasian? Kan sangat berbeda Pak dunianya, walaupun sama-sama urusan keuangan. Di perbankan itu hanya pure ngurusin keuangan, tetapi kalau di koperasi itu ngurus keuangan ngurus orang-orangnya anggotanya kan orang-orang, lalu juga ngurus persoalan-persoalan yang terkait dengan sosial. Belum lagi nanti bagaimana tentang perekonomiannya teman-teman anggota koperasi. Ini yang menarik Pak. Tentu dulu untuk menentukan pilihan ke koperasi itu kan ada pertimbangan-pertimbangan, terutama juga pertimbangan batin. Seperti apa Pak? Silakan Pak Sahala. Baik Pak Marjono. Pertama-tama kita akan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas lindungannya kita dalam keadaan sehat walafiat. Apalagi sekarang ini kita memasuki tahun baru Pak, tahun 2026. Jadi selamat tahun baru Pak. Selamat tahun baru juga Pak. Sehat selalu. Sehat selalu Pak Marjono. Saya ikuti selama ini bagaimana Bapak partisipasi sebagai memberikan suatu informasi-informasi tentang berkembangnya koperasi Indonesia. Apa tadi yang Bapak bilang, saya sudah bekerja di bank itu mulai tahun 72 Pak, 1972. Waktu itu saya masih kuliah, saya alumni Trisakti. Jadi saya itu orang kejar Pak, kerja sambil belajar. Kerja sambil belajar itulah, kejar saya apakan di situ. Jadi saya geluti ini semua di perbankan. Memang perbankan itu apa yang Bapak bilang tadi, keuangan, simpanan atau deposito, tabungan, semuanya disalurkan kredit kepada perbankan dengan, kalau perbankan itu kan kita mengadopsi 5C Pak ya. Karakter, capacity to pay, condition of economic, capital dan collateral.
itu harus dinilai Iya. supaya nanti tidak ada non performing loan (NPL), kredit Iya. macet, menganalisa itu dan sebagainya. Itu saya sangat tekuni selama 30 tahun itu. Jadi apa Bapak bilang sangat menarik. Kenapa Bapak tertarik kepada koperasi? Yang kita koperasi simpan pinjam kita Pak ya, Nasari. Nah, saya waktu itu Pak, tergerak saya itu adalah tahun 1998 pada krisis moneter dan krisis politik pada waktu itu. Waktu itu saya di bank saya tidak menyalurkan kredit, hanya bayar bunga simpanan tabungan dan simpanan deposito, bayar bunga dan sebagainya. Karena kalau kita penyaluran kredit waktu itu krisis moneter mau semua kondisi ekonomi semua porak-poranda pada waktu itu. Yeah. Nah, jadi saya tergerak, waduh, gimana? Kalau juga saya sudah orientasi Pak, kalau nanti 98 itu saya sudah bekerja 32 tahun lebih itu ya. Saya mengantisipasi nanti saya pensiun di bank ini. Bank saya itu adalah Bank BTPN, Bank Tabungan Pensiunan Nasional, BTPN. Iya, iya. Nah, sekarang ini sudah ganti nama menjadi Bank SMBC, ya sudah punya Jepang sekarang itu. Oh, dijual. Iya. Nah, saya juga bangga kalau saya menemukan bank itu besar, dilihat oleh Jepang, di beberapa pemilik berganti, tadinya Bakri, ya, corporate Bakri. Habis itu dia take over oleh bank dari Rosan itu dari Amerika, ya. Habis itu terakhir dilirik bank ini nih, udah dia ambil alih semuanya oleh bank Jepang itu. Yang, Bapak bukan sedih, malah bangga ya? sedih lah Pak, sedih. Ya. Artinya bank yang saya tumbuhkan kok dimiliki asing. Oh iya. Saya sedih banget Pak, sedih banget gitu. Iya, iya. Nah, jadi krisis moneter 98 itulah mendorong saya harus gimana nanti saya kalau sudah purna bakti di bank ini. Nah, saya purna bakti di bank itu 2005 Pak. 2005. Jadi 7 tahun sebelum saya pensiun 2005, saya udah berpikir sudah mendirikan Nasari. Mendirikan Nasari. Kenapa Nasari saya dirikan? Pada waktu itu yang masalah-masalah besar adalah di corporate besar Pak. Itu yang hancur, yang ini dan sebagainya. Nah, sedangkan menurut yang saya pelajari, kalau koperasi kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 bahwa koperasi itu menjadi sokoguru ekonomi rakyat, tulang punggung ekonomi bangsa. Iya. Itu jelas itu di Undang-Undang Dasar 45 itu. Jadi saya tekuni pasti nanti suatu waktu ekonomi ini akan berjalan lancar setelah krisis moneter itu. Situlah rupiah kita jatuh, tadinya per dolar 2.500 saya ingat itu. Akhirnya waktu itu sampai 17.000 per dolar. Dari sana lah bahwa rupiah kita itu hancur sampai sekarang ini. Jadi bagaimana nanti pemerintahan terbaru ini. Jadi kalau saya lihat Pak, besarnya koperasi, kuatnya koperasi ini sebetulnya adalah kumpulan anggota. Kumpulan anggota. Sedangkan di perseroan, PT perseroan itu kuatnya itu perseroan itu karena kumpulan modal. Bagaimana saham yang dimiliki gitu. Jadi alangkah bagusnya kalau kita mengumpulkan anggota itu menjadi kekuatan yang mutlak. Jadi one vote, one share gitu ya. Ya di koperasi ini. Jadi kembali Pak Marjono, Bapak sebagai pengalaman sudah sangat-sangat menguasai semua teknis perkoperasian ini. Belum juga Pak. Saya dirikanlah Pak koperasi Nasari ini. Arti Nasari itu Pak adalah peduli. Nasari, penyebutannya Nasari itu Pak bahasa Batak. Sang sekerta gitu loh ya. Nasari, peduli, care. Itu arti Nasari Pak. Jadi saya dirikan ini. Waktu itu kita dirikan di Semarang awal-awalnya 98 itu, karena kita mulailah cikal bakal itu, dan juga waduh Pak waktu itu sangat prihatin saya, karena
krisis moneter di bank saya itu, bank itu sangat-sangat margin laba itu sangat kecil, sangat bahkan beberapa perbankan waktu itu dilikuidasi kan Pak, tutup berapa puluh bank itu tutup itu. Tapi waktu itu bank saya itu tidak ditutup karena kebetulan bank saya ini bergerak di juga melayani masyarakat luas, karena begitulah. Nah, jadi kembali kepada koperasi tadi itu, saya berangan-angan kalau saya buka bank nggak ada duit dong. Faktor modal. Faktor modal. Nah, kalau saya buka koperasi waktu itu ada kemudahan setelah tahun 98 menjelang 97 98 kira-kira tuh ke 2000 itu ada itu. Saya lupa itu, siapa itu. Dia sudah mencanangkan koperasi itu bagus, bahkan sudah mengadopsi suatu teknologi itu ada, tapi udah meninggal kalau nggak salah. Pak Adi Sasono ya, eranya beliau ya. Itulah. Ada lagi yang lebih canggih dari sudah mulai dipikirkan bagaimana teknologi IT kepada koperasi ini. Jadi saya putuskanlah membuka koperasi ini. Jadi tidak ada pertentangan batin justru ya Pak? Bapak justru malah mempersiapkan ya untuk koperasi ini ya? Iya, mempersiapkan. Karena kalau saya buka bank, taruhlah tadi itu, waktu itu sudah ada BPR kalau nggak salah waktu itu ya, Bank Perekonomian Rakyat. Nah, sekarang sudah diganti Pak, Bank Perekonomian Rakyat itu sekarang. Sesuai dengan teman saya ada di Komisi 11, Pak Mustafa ya, orang Kudus waktu itu, beberapa periode beliau bupati, saya teman baik saya sampai sekarang. Dan modal koperasi ini kan tidak seberapa, didirikan 20 orang yang kita tahu lah Pak ya. Modal koperasi itu modal simpanan pokok, simpanan wajib, dan juga ada modal penyertaan, kita sebut itu simpanan berjangka gitulah, kalau di bank kan deposito, simpanan berjangka gitu. Nah, inilah saya himpunin Pak. Jadi prihatinnya saya Pak Marjono, saya waktu itu kantor saya di garasi mobil Pak saya Pak. Di garasi mobil. Nah, karena saya kontrak kantor namanya suatu ruko gitu. Di Semarang itu ya? Semarang. Nggak ada uang saya. Jadi rumah saya Pak di Semarang itu, di garasi saya berkantor, berkembanglah menjadi kantor pusat, ya. Di belakang rumah ini, bagian belakang lah, ya, ada 2-3 kamar saya bikin. Itulah sekarang sampai sekarang. Kalau saya ke Semarang, itu kantor itu sekarang udah kita bangun Pak ya, ada 3 lantai itu sekarang. Di belakang itu, jadi saya tidak harus ke hotel, saya di situ aja nginap gitu. Itulah Pak, historisnya singkat dulu pembukaan daripada Nasari ini. Jadi waktu itu Nasari itu kita buka Pak 30 Agustus 1998. Jadi Pak, dengan modal berapa banyak dari 20 orang? 20 orang anggota, modal waktu itu ya kalau nggak salah 25-30 juta waktu itu. Bapak mempunyai motivasi apa yang mendorong Bapak begitu berani gitu? Jadi kondisi krisis moneter ini Pak yang mendasari saya. Karena bank semua tutup, tidak ada kucuran kredit. Bahkan mengembalikan banyak orang yang menarik simpanannya di bank deposito, giro dan sebagainya. Jadi koperasi ini kan koperasi inilah yang bisa menyalurkan kredit sesuai dengan modalnya. Jadi waktu itu Pak Marjono, saya melihat keadaan ini sama seperti tetesan air di gunung pasir Pak. Tetesan air di gunung pasir. Jadi tes ini permintaan sangat banyak. Waktu itu saya jual mobil, saya jual Ini dari anggota yang permintaan banyak ini? Iya, dari anggota. Dari anggota. Saya jual mobil, saya jual apa yang ada lah ya. Semua barang-barang dari perhiasan istri saya jual dan sebagainya, nggak kemana-mana ini. Ini kita putar dulu modal yang ada sendiri. Begitu saya buka seperti tadi itu kondisi tetesan air di gunung pasir Pak, saya juga
waduh ini udah kelihatan nggak ada lagi uang saya gitu. Saya mulai kepada teman-teman. Pertama adalah saudara-saudara, keluarga. Percaya dong sama saya dong, saya kan masih orang bank ini. Masuklah 1 juta. Waktu itu masuklah, jangan kan 1 juta, 100.000, 200.000, masuklah dari keluarga. Dicatat sebagai anggota ya? Anggota. Ada juga mereka itu menyimpan sebagai simpanan, seperti tadi itu simpanan sukarela. Simpanan wajib, simpanan pokok, ada kan simpanan sukarela. Jadi waktu itu saya sudah bekerja langsung dengan PT Pos Indonesia, Pak. Karena waktu di Bank BTPN ini saya melayani para purnawirawan baik TNI, Polri dan PNS waktu itu. Yang bank BTPN ini. Jadi pengalaman yang dari bank itu yang saya dapatkan. Jadi ada modal saya pengalaman di bank ini. Jadi pengalaman saya di sini, wah ini sangat bagus ini. Saya berpikir tidak ada pengalaman saya buka bengkel, tidak ada pengalaman saya buka warung gitu. Ini aja lah. Tapi saya buka ini koperasi, memang modelnya kecil-kecilan. Koperasi ini bukan seperti persahaman kita kan. Tapi saya pikir nanti uang saya seberapa gitu. Jadi 1 tahun saya membuka usaha kita ini, wah kurang uang saya, kurang dana. Waktu itu simpanan sudah mereka jalan, tapi yang mereka itu juga mulai menyimpan simpanan sukarela. Jadi anggota itu dari pensiunan, Pak, dari tentara, dari polisi, dari TNI dan Polri gitu. Dan PNS waktu itu. Bagaimana terus jalinannya dengan kantor pos, Pak? Bagaimana ceritanya? Jadi waktu itu, Pak, jadi saya kan sudah kerjasama dengan bank saya, itu udah kerjasama dengan kantor pos. Gitu. Jadi ini tinggal melanjutkan. Hanya beda nama, beda kendaraan ini. Sana bank, di sini koperasi. Tapi bank saya ini sudah kerjasama dengan Pos Indonesia. Jadi, wah ini saya harus sambung ini lagi kepada pos gitu, tapi dengan hukum koperasi itu. Waktu itu memang saya di Pak Sahala ini 2 kaki ini. Dia belum pensiun di banknya, dia sudah membuka sama. Dicurigai sama perbankan, Pak? Dicurigai waktu itu, tapi saya bilang bank kita kan tidak menyalurkan kredit karena krisis ini. Saya buka koperasi ini, saya bisa menyalurkan Rp1 karena begitu. Dari himpunan tadi ya, dari saudara, tetangga, betul. Kawan-kawan itu ya. Saya tidak mengambil uang dari bank, murni uangnya anggota ini saya salurkan. Jadi saya diperiksa sekali saya itu satuan kerja audit internal kami, periksa semua. Silakan periksa. Bahwa saya itu memikirkan hari depan daripada saya ini, kader saya nanti bagaimana setelah saya pensiun gitu. Kalau pensiun kan 55, Pak ya. Luar negeri kan masih muda itu. Wah, masih bisa lebih lagi, perusahaan baru lagi masih ini gitu. Pak, itu terutama kecurigaan itu terutama karena Bapak di 2 kaki tadi ya? Iya. Karena sama-sama bergerak di bidang keuangan. Hanya badan hukumnya beda. Ini bank, ini koperasi. Saya waktu itu dicurigai. Tapi saya terus terang aja, karena bank kita tidak menyalurkan kredit apa-apa. Ini saya coba dulu menyalurkan badan hukum koperasi. Jadi uangnya 1 pensel pun saya tidak mengambil dari bank. Waktu itu memang ada suara-suara vokal ke saya itu. Periksa dulu, jangan-jangan ada di bawah uang itu, di bawah komputer dari banknya itu, ditaruh di koperasinya gitu. Periksa semua, nggak ada apa-apa gitu. Jadi saya jalan terus gitu, Pak. Bapak tidak dinilai tentang loyalitas dan integritas terhadap perbankan? Pastikan teruji lah integritas saya, integritas saya gimana gitu ya. Tapi saya kasih tunjuk ke direksi saya.
kondisi situasi yang tidak ada penyaluran kredit itu aja. Bank ini tidak bisa menyalurkan kredit karena dari Bank Indonesia begitu stop semua krisis moneter, stop semua penyaluran kredit stop. Ambil deposito orang juga sudah dijadwal, sudah marik lah semuanya. Bayar bunga supaya nggak diambil ini deposito ini Pak. Bayar bunga sampai 50-60%. Bahkan waktu itu saya dipanggil oleh direksi, saya pertahankan, saya membantu orang-orang kita kecil ini dan juga sama seperti nasabah kita nasabah di bank itu menjadi anggota kita di sini. Karena di bank nggak bisa dapat kredit mereka, di koperasi dapat, tapi walaupun jumlahnya kecil sekali gitu, terbantulah mereka itu. Itu yang diumpamakan tetesan air tadi itu, itu Pak Marjono. Jadi begitu sebetulnya kondisi moneter inilah Pak yang membantu saya bergerak cepat. Jadi waktu itu kan persaingan Blue Ocean lah Pak, Blue Ocean nggak ada. Kalau sekarang ini Red Ocean, Pak Marjono, udah persaingannya sudah sangat kencang dan sebagainya gitu. Jadi saya buka Jawa Tengah Pak, begitu saya buka Jawa Tengah, semua saudara saya kumpul, family, dan teman-teman baik saya pinjam uangnya, saya bayar bunganya, bunga simpanannya lah, simpanan sukarela lah itu. Saya bayar dan sebagainya. Oh bagus ya, nggak bohong dia, nggak dibawa kabur ini uang ini dan sebagainya. Terus berkembang Pak. Jadi walaupun itu keluarga, teman dekat sempat mencurigai kalau ini nanti khawatir nggak terbayar karena kondisi ekonomi kan waktu betul. itu. Jadi begini Pak Marjono, ya namanya sudah 30 tahun yang lalu lah ya, saya bukan 98 kan udah 27 tahun kan jalan ini. Jadi Pak, saya tidak terus menongkrongi koperasi ini. Apalagi yang dikerjakan? Bukan, yang saya di sini saya taruh istri saya. Oh, iya, istri saya sama adik saya itu. Memang waktu itu saya ketua. Kalau ketua itu kan di RT kan, tanggung jawab dan sebagainya. Jadi sehari-hari ke lapangan, saya rekrut lah tenaga di Semarang itu yang manage di dalam pelaksanaan sebagai pengelola lah ya, istri Pak, sama adik saya, itulah pengelola. Kita kan pengurus ini, kita juga sekretaris benar, manajemennya pengelola istri sama adik saya itu. Kalau boleh disebutkan Pak, pengelola awal itu siapa saja yang Bapak percaya? Kan ini kan persoalannya kan tadi dari uang kumpulan itu kan harus dipercaya benar gitu. Pertama Pak, istri saya sebagai pengelola. Kedua, adik kandung saya. Waktu itu masih 5 karyawan lah waktu itu. Jadi yang saya percaya sekali mengelola itu udah sebagai istri dan adik saya kandung gitu aja. Dengan merekrut lagi tenaga orang Semarang, orang kita Jawa. Bagaimanapun kan kita kan harus bergaul dengan lingkungan gitu. Itu Pak ceritanya. Pak, dari pengalaman panjang yang itu sebenarnya kan pengalaman batin yang luar biasa Pak. Dari menghadapi kondisi negara, kondisi krisis ekonomi, krisis politik, lalu keamanan juga morat-marit kan. Nah, Bapak mempunyai pengalaman batin apa untuk dikembangkan kemudian pada saat-saat awal itu? Krisis politik, krisis ekonomi ini kebutuhan masyarakat begitu luas dan sangat banyak yang kekurangan pendanaan dan sebagainya lah ya. Pada waktu itu Pak, saya bikin kredit sembako. Kredit sembako untuk pangan ya. Pangan lah. Gitu. Sekarang itu kebutuhan pokok kan. Kebutuhan pokok. Jadi masa kita kasih pinjaman untuk makan gitu ya, itu terlalu kontras lah ya. Tapi produk ini kecil lah. Untuk sembako kita coba dulu nama produk itu. Kayak buka warung dong Pak? Iya, buka warung gitu. Jadi mereka itu. Jadi kalau batin saya Pak, justru saya orang yang bisa saya bantu, sangat di mana ada kesulitan bisa saya bantu. Saya juga ada hati saya gitu. Iya. Karena di bank itu saya bilang sama direksi,
Kita tidak bisa membantu, tapi saya bantu mereka ini dengan badan hukum yang berbeda. Jadi Bapak sangat bersyukur ya bisa membantu ya, Iya. yang membutuhkan ya. Iya, yang membutuhkan. Iya, jadi kembali saya bisa membantu orang yang, waduh Pak, sampai nangis-nangis semalaman di itu. Pak, tolong Pak, saya mau menjelang Lebaran ini Pak Marjono. Iya, iya. Pak, tolonglah Pak, anak saya butuh ini, butuh itu, cucu saya minta ini, minta itu gitulah ya. Nah, sampai nginap itu di depan gerasi itu. Oh. Ibu-ibu lah nginap. Menarik itu Pak kisahnya Pak. Menarik banget Pak. Iya. Yang ada yang suami istri, ada yang janda, nginap itu, tolong saya dibantu Pak. Dibantu ya saya bantu, hanya 50.000 waktu itu saya bantu. Dengan 50.000 pun mereka sudah senang ya? Sangat senang. Kalau banyak permintaan, kalau pamannya tidak di hari Lebaran dan tidak di hari permintaan yang sangat meningkat itu Pak, di hari Lebaran dan juga di hari anak-anak sekolah. Masuk anak sekolah bulan Juni, bulan Juli permintaan itu, baru nanti Lebaran lagi gitu. Jadi saya berapapun uang saya itu kurang. Jadi mengatasi itu Pak Marjono, tadinya saya kasih 100, masih bisa di yang tidak Lebaran dan anak sekolah. Tapi begitu Lebaran, yang 100 ini saya bagi 4. Dikurangi 25, ya, 25, tetapi 25. jumlah yang menggunakan banyak. Jadi mereka juga terima kasih Pak. Ya. Pak, bulan depan ya bisa saya tambah lagi. Sekarang supaya ada kebagian semua. Saya dulu 25 syukurlah Pak, syukur sudah kita dapat gitu. Itu pola merekrut kepercayaan orang, ya kan, merekrut kepercayaan kan banyak cara ya Pak ya. Jadi dengan membagi-bagi lebih banyak yang terlibat, tertangani, walaupun jumlahnya kecil yang diterima, justru di situ ya. Betul. Membangun kepercayaan. Betul. Betul. Jadi koperasi itu kan Pak jumlah anggota kan. Kita sependapat dan itu ilmu koperasi itu kan, bukan kekuatan di modal kan koperasi itu, kekuatan di anggota dia, jumlah anggota. Jadi kalau anggota saya itu nanti uang saya kecil, bolehlah dikata berapa ratus juta gitu, tapi anggota saya sudah 1.000 orang umpamanya, itu kuat saya. Karena begitu lah kan. Jadi makanya sekarang ini kita kalau tidak salah jumlah anggota sekarang, anggota koperasi di Indonesia mungkin sekarang ini 40-50 juta lah sekarang ini. Nasari sendiri Pak? Anggota kita 63.031 orang. Sudah cukup tinggi ya. Iya. Itu terdiri dari kalangan apa saja Pak? Khususnya mereka-mereka yang masih sudah purnawirawan, ya. Karena sebetulnya saya perkenalkan sekarang anggota yang saya layani waktu saya di bank itu. Jadi mereka itu juga datang juga kita ke ini. Jadi jalinan batinnya masih dari situ. Dari situ. Dari yang baru-baru lagi yang lain gitu. Ini Pak, jadi saya 63.000 lebih lah sekarang. 63.000 ya sudah lumayan kan Pak ya. Besar Pak itu Pak. Besar. Iya. Dan itu bukan hanya purnawirawan kan yang sekarang ya sudah masyarakat banyak komponen kan ya. Betul. Itu koperasi koperasi simpan pinjam Nasari konvensional. Saya udah buka syariah. Buka syariah. Jadi saya buka syariah itu di tahun berapa saya buka Pak, supaya nanti di sini ada juga nama saya. Saya buka syariah itu di tahun 2018 itu membuka syariah. Koperasi syariah. Namanya tetap Nasari. Koperasi Nasari Syariah. Koperasi Nasari Syariah. Koperasi Syariah. Nah, kalau sekarang kan dari 63.000 itu kan besar Pak anggota Pak. Betul. Itu ada yang mempunyai kegiatan bisnis misalnya? Iya, ada. Ada ya? Ada. Jadi
sekarang ini sudah gayung bersambut Pak. Kebijakan dari pemerintah sekarang dengan tercetusnya koperasi desa kelurahan Merah Putih. Oke, iya. Itu kan ada 7 kalau nggak salah 7 bisnis itu. Ada pertanian, ada perikanan, pergudangan, ada kesehatan, apotek, ada berapa lagi gitu ya. Itu juga sudah termasuk Pak di sini sekarang. Anggota kita yang kita lola ini sekarang. Jadi tidak murni lagi hanya pensiunan itu. Bahkan saya bergembira. Jadi saya Pak Marjono sudah regenerasi kepada putra putri saya. Kepengurusannya. Saya sekarang pendiri Pak, ya founder, pendiri dan ketua pembina saya sekarang. Pendiri dan ketua pembina. Jadi kalau putra saya ketua Nasari sudah di putra saya nomor 2. Nasari Syariah di putra saya nomor 1 gitu. Tadi itu yang langsung ke sini itu putri saya itu bagian IT sekarang. IT. Nasari Digital namanya. IT. Nasari Digital itu juga bidang bisnis tersendiri Pak? Enggak. Ke kita lah, iya. Kayak guru kita dulu, tapi mereka juga bisa keluar. Artinya sudah lembaga bisnis sendiri. Betul. Betul. Jadi secara Pak Marjono, secara struktur organisasi kita, lembaga kita, kan karena kita sekarang sudah membuat sekunder. Nasari Sentra UMKM namanya. Nasari Sentra UMKM dalam kurung sekunder SKD. 3 di bawahnya adalah Nasari Konven, Nasari Syariah, dan Nasari Jasa Arta. Jadi 3 ini. Jadi kita ya terus terang aja kalau saya sekarang ini mimpi saya Pak ya, bagaimana ini nanti menjadi perusahaan besar. Konglomerasi gitu. Konglomerasi koperasi. Karena kita sependapat Pak Marjono ya, Bapak sebagai tokoh koperasi. Kalau statement saya, konglomerat sejati yang sebenarnya adalah koperasi. Mestinya. Ya kita sependapat ya. Karena koperasi ini tadi itu dari anggota untuk anggota, dari kebijakan juga semua untuk anggota. Jadi banyaknya anggota, kuatnya koperasi. Jadi kalau nanti Indonesia ini tadi sudah mungkin ini 35 atau 50 juta lah yang sekarang anggota koperasi di Indonesia. Kalau sekarang kita penduduk 280 juta. Kalau separuh aja 150 juta anggota koperasi ini kuat. Bisa kita lawan itu konglomerat itu. Apalagi konglomerat hitam yang tidak jujur bayar pajak dan sebagainya gitulah. Jadi saya lihat sebagai pemerintahan Prabowo Pak, penghematan itu dipakai Pak Prabowo kepada MBG, makan bergizi gratis, dan nanti dananya kepada yang kita sangat dambakan koperasi desa kelurahan Merah Putih ini. Itu Pak. Jadi baru sekarang ini saya bangga Pak sekarang ini. Saya nambah umur saya ini karena baru pemerintah. Umur berapa Pak? Bulan April nanti Pak, awal April saya 76. 76. Mudah-mudahan Pak Prabowo ini lawan politiknya tidak mengganggu dan sebagainya. Kalau nanti beliau itu jadi koperasi di kelurahan Desa Merah Putih ini, kami juga sudah sounding kepada Kementerian Koperasi dengan staf-staf saya. Kita Palembang, Sumatera Selatan kita dikasih penuh untuk mentraining pengurus daripada koperasi kelurahan Desa Merah Putih. Kopdis MP. Kopdis MP. Kita dapat itu. Ada juga. Jadi Bapak Nasari siap untuk mendampingi koperasi-koperasi kelurahan? Siap. Kita udah ditunjuk ini sekarang. Udah ditunjuk. Tapi kita training dulu kan? Kita training dulu. Kalau nggak salah itu nanti 4-5 bulan lah training ini, paling lama lagi ya Pak ya. Jadi kalau yang saya dengar informasi
siap training, diuji nanti dari kementerian, dinyatakan go gitu, baru ikut program kredit. Oh, iya. Jadi mereka setelah dianggap kompeten baru diberikan kredit. Betul. Oh, iya. Karena kredit ini teman-teman juga digerakkan. Kredit ini bukan dikasih cuma-cuma, Pak. Ini kan pinjaman. Iya. Nah, pinjaman ini dengan bunga rendah gitu lah. Ya, nah, teknisnya kita tunggu lah nanti. Jadi begitu dinyatakan ini sudah sudah kapabel, laksanakan ini kebocoran kredit ini kan. Dan ini kredit ini dibayar. Itu. Jadi kayak Bapak tadi dong ya? Iya. Ngumpulin dulu, baru dipinjamkan untuk dikembalikan ya? Iya, betul. Jadi ini itu, cuma Pak, yang ngumpulin sekarang pemerintah yang sudah menyiapkan, dikucurkan nanti tetap harus kembali kan? Betul. Jadi kembali yang saya lihat, Pak, itu selama ini kan dipandang sebelah mata ini koperasi kita ini oleh pemerintah, bukannya apa-apa. Iya. Pemerintah SBY dulu, Susilo Bambang Yudhoyono, waktu menterinya Pak sangat sahabat saya itu Pak Sarip Hasan, ya itu kan sudah ada undang-undang, sudah ada undang-undang nomor 17 tahun 2012 dulu. Oh, yang itu, iya. Yang digugat MK toh. Itu memang itu ada pemerintahan yang peduli koperasi. Lainnya enggak, pemerintah Jokowi nggak peduli koperasi, nggak peduli konglomerat dia. Iya. Ya, kita fair lah. Warga negara Indonesia yang baik harus terus terang gitu. Konglomerat yang dibesarkan Jokowi, koperasi dia nggak digubris gitu. Ini baru pemerintah sekarang ini Prabowo kok peduli koperasi, kok langsung membangun koperasi 80.000, 12 koperasi gitu. Karena kakeknya memang betul, ya, Margono memang tokoh. Iya, tokoh koperasi. Dan orang tuanya pengawan ekonomi kan, Mitro Adi Kusumo. Gitu. Bagus, makanya kita doakan ini. Untuk ekonomi rakyat itu aja, Pak. Saya sangat emosional itu. Oh iya. Kalau dibilang itu pemerintah sekarang baru peduli koperasi. Kalau Pak Prabowo dengan koperasi merah putihnya, kita pasti harus dukung, Pak. Iya, harus, Pak. Harus. Karena itu nanti juga akan menghidupkan perekonomian yang ada di pinggiran. Iya. Saya lihat ini, Pak, sangat bagus ini. Beliau kan 5 tahun periode pertama, mudah-mudahan nanti bagaimana kerja politik kita periode kedua gitu kan. Kalau nanti ini berhasil dan kita doakan dan kita usahakan berhasil ini koperasi Desa Merah Putih ini kan sangat kuat ekonomi kita nantinya. Karena tadi itu, Pak, dari desa membangun, dari desa ini terus timbullah nanti ekonomi baru di desa itu, ya. Sebagaimana buku yang saya karang itu, saya tulis Koperasi Indonesia Penyelamat Ekonomi Bangsa. Nasari adalah anak kandung reformasi, lahir untuk peduli. Jangan dipolitisasi koperasi ini, nggak jalan. Itu aja. Jadi saya mendukung gerakan koperasi Prabowo sangat jelas gitu ya. Karena langsung ke bawah. Langsung ke bawah. Gitu. Ada berapa cabang, Pak Nasari itu sekarang? Cabang ini, Pak, sekarang ini 45 kantor cabang. Wih, banyak. 45 kantor cabang. Hanya Papua yang belum kita buka. Nasari ini, Pak, kita menuju sejahtera bersama. Kebijakan pemerintahan Prabowo mendirikan 80.000 koperasi Desa Merah Putih. Ini suatu kebijakan yang sangat mendukung. Mari kita bersatu untuk konglomerasi koperasi ini. Itu aja. Ini gongnya sudah dibuka, Pak. Terima kasih, Pak Ashala, sahabat tercinta. Sahabat terkasih, hari ini mendapatkan pembicaraan yang sangat menarik, sangat inspiratif untuk kita gerakan koperasi. Pak Ashala, sukses Pak Ashala. Amin, Pak, terima kasih. Kerjasama kita tahun baru tahun 2020.